Zionis Israel mendeteksi anggota pejuang Hizbullah beraktivitas menggunakan sepeda motor di zona wilayah yang diduduki oleh Zionis Israel. Aktivitas pejuang Hizbullah merupakan ancaman bagi militer Zionis Israel di Lebanon Selatan. Setelah mengintai kedua anggota Hizbullah, Zionis Israel meledakkan sebuah rumah yang disinggahi oleh kedua anggota Hizbullah itu. Serangan ini untuk menghilangkan segala ancaman terhadap pasukan Zionis Israel maupun warga sipil. Cahaya yang diduga berasal dari serangan artileri Zionis terlihat di langit malam Lebanon, tepatnya di Bukit Ali Al-Taher, kawasan Al-Faqwa, Nabatiyeh. Belum diketahui dampak dari serangan tersebut atau apakah ada korban yang jatuh. Serangan terjadi meski pada 26 Juni lalu Lebanon dan Israel menandatangani kerangka kesepakatan damai dengan mediasi Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik yang terjadi sejak awal tahun ini. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Israel menargetkan 85 situs militer Amerika Serikat sebagai respon terhadap agresi militer Amerika Serikat. Selain itu, pembalasan ini juga sebagai janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Iran serang Amerika Serikat dengan rudal balistik dan drone. Sementara itu, Garda Revolusi Islam Iran berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Reaper di Koraj, Iran. Konflik ini kembali memanas usai Iran dan Amerika Serikat saling serang. MQ-9 merupakan drone pengintai dan mampu membawa senjata berpemandu presisi. Pemirsa, Iran, Amerika Serikat kembali memanas. Amerika Serikat mengklaim Iran kembali melakukan serangan ke kapal komersil di Selat Hormuz. Pasca serangan tersebut, AS melakukan serangan balasan ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Iran Amerika Serikat kembali memanas. Amerika klaim Iran kembali melakukan serangan ke kapal komersil di Selat Hormuz. Akibat serangan pada Senin malam ini, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat telah mengonfirmasi serangan Iran ini. Pasca serangan Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat membalas dengan menyerang di wilayah selatan Iran. 7 ledakan mengguncang Pulau Qesem, Iran. Serangan udara Amerika Serikat juga menargetkan kota pelabuhan Bandar Abbas di Iran Selatan. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata 60 hari yang ditandatangani kedua negara di Swiss. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan tersebut muncul setelah Iran dan AS kembali saling serang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ia juga mengecam pemerintah Iran dengan menyebutnya gila setelah kedua negara saling serang. Trump mengatakan para negosiator AS dapat melanjutkan pembicaraan jika mereka menginginkannya. Namun ia menilai hal tersebut buang-buang waktu. Fire over. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. Sementara Kepala Negosiator Iran Muhammad Ghalibaf merinci pelanggaran utama pada MOU atau Nota Kesepahaman oleh Amerika Serikat. Dalam akun media sosialnya, Ghalibaf menyebut bahwa AS telah melanggar peraturan Iran di Selat Hormuz. AS juga disebut terus melontarkan ancaman serangan lanjutan.
Kemudian ia menyebut Amerika Serikat kembali berlakukan sanksi terhadap sektor minyak Iran, peluncuran serangan ke wilayah selatan Iran, hingga masih berlanjutnya serangan agresi militer Israel. Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat kembali saling serang. AS mengklaim bahwa Iran meluncurkan serangan ke kapal komersial di Selat Hormuz. Kemudian AS melakukan serangan balasan ke pelabuhan Bandar Abbas di Iran Selatan. Pemirsa, rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei berlanjut di Irak. Peti jenazah Ali Khamenei telah tiba di Najaf dan akan diarak sebelum ke Karbala. Ratusan warga menyambut kedatangan peti jenazah Ali Khamenei di Bandara Internasional Najaf, Irak. Turut hadir para pejabat dan politisi senior Irak. Setelahnya peti jenazah akan diarak menuju kota suci Najaf. Di Najaf, para pelayat sendiri telah berdatangan sehari sebelumnya untuk mengikuti prosesi sepanjang 6 km yang akan berakhir di tempat suci Imam Ali. Setelah Najaf, jenazah Ali Khamenei akan diterbangkan ke Karbala untuk prosesi lanjutan. Warga kota Karbala bersiap untuk salah satu pemberhentian terakhir dalam prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei sebelum dimakamkan di Mashhad akhir pekan. Spanduk dan foto Khamenei berjajar di sepanjang jalan kota Karbala serta kendaraan militer yang diparkir di pinggir jalan. Ya, pemirsa, pasukan Israel menyerbu kawasan Masafer Yatta, tepi barat, tepatnya di desa Huwarah. Mereka menyerang secara brutal dan menangkap paksa warga Palestina. Pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan terhadap warga Palestina di kawasan Masafer Yatta, tepi barat. Warga diserang secara brutal setelah pasukan Israel menyerbu tanah milik Palestina di desa Huwarah. Sejumlah penduduk Palestina nampak terbaring kesakitan di pinggir jalan saat diserbu pasukan Israel. Akibat serangan tersebut, 8 warga dilaporkan terluka, sementara 2 lainnya ditangkap paksa oleh Israel. Pasukan Israel terus melakukan penggusuran dan pemindahan paksa terhadap warga Palestina di permukiman Masafer Yatta, Hebron Selatan. Kali ini Israel menggusur rumah-rumah warga di desa Aldirat. Sebuah rekaman video menunjukkan 2 alat berat ekskavator tengah menghancurkan sejumlah bangunan hingga rata dengan tanah. Otoritas Israel telah mengeluarkan perintah pembongkaran yang tidak hanya menargetkan rumah, tetapi juga fasilitas air bersih milik penduduk setempat.